Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, NIM 1903211000071. Perkenalkan, nama saya Weni Eka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065. Halo semuanya, perkenalkan saya Musyafa, mahasiswa Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, NIM 190111000068. Dan saya Fawaz Alwisani, NIM 190321100074. Selamat menikmati presentasi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen serta 4 fungsi utama dalam manajemen. Pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan suatu perusahaan yang melalui berbagai tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Terdapat pula 4 fungsi utama dalam manajemen sesuai dengan pengertian manajemen itu sendiri, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, merupakan dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan serta menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, merupakan proses pengorganisasian sumber daya yang terdapat dalam perusahaan tersebut agar nantinya kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, merupakan langkah untuk menggerakkan sumber daya seperti tenaga kerja agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, merupakan bentuk pengawasan manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Terdapat 3 tingkatan dalam manajemen, ada top manager, middle manager, dan low manager. Top manager berada di tingkatan paling tinggi di hierarki manajemen, memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan, dan biasanya bekerja di bidang tatanan konseptual maupun pemikiran, bertanggung jawab terhadap kinerja dan tujuan perusahaan secara keseluruhan, contohnya seperti CEO ataupun presiden direksi. Yang kedua, middle manager. Middle manager memiliki tanggung jawab untuk mengelola tujuan jangka menengah serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang paling rendah, contohnya seperti manajer cabang dan kepala departemen. Yang ketiga, manajer lini atau low manager, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kinerja para karyawan dalam menyelesaikan tugas dan rencana yang diberikan oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi, contohnya seperti mandor dan supervisor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajer. Yang pertama, peran sebagai interpersonal. Nah, peran ini dilakukan manajer untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, ya tanpa kecuali karyawannya. Nah, peran interpersonal ini dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama sebagai figurehead, ya. Manajer sebagai wakil perusahaan dalam semua acara-acara yang dihadirinya. Yang kedua sebagai leader. Nah, peran manajer ini sebagai pemimpin yang harus bisa untuk memacu semangat dari kinerja karyawannya. Dan yang ketiga adalah sebagai listener. Ya, peran manajer untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain di luar dari hubungan atasan ataupun bawahannya. Peran manajer yang kedua adalah peran informasi. Peran informasi dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah peran monitor. Ya, manajer berperan untuk mengawasi dari apa yang dibutuhkan oleh karyawannya dalam bentuk informasi. Dan yang kedua adalah peran disseminator. Ya, manajer berperan untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Dan yang ketiga adalah spokesperson. Manajer berhubungan dengan pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi. Peran manajer yang ketiga adalah peran dalam pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah berperan sebagai entrepreneur. Ya, seorang manajer harus memiliki sikap entrepreneur ataupun jiwa wirausaha dan sikap kreatif guna mengembangkan perusahaan yang telah dibuatnya. Dan yang kedua, peran manajer sebagai disturbance handler. Ya, manajer berperan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, peran manajer sebagai resource allocator. Manajer berperan guna mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan agar bisa semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dalam menjalankan perannya, manajer dibekali beberapa keterampilan khusus. Di antaranya, yang pertama, keterampilan teknis, berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan suatu proses produksi atau operasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Contoh, manajer akuntansi harus memahami konsep sistem akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, keterampilan
interpersonal, berhubungan dengan menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak lain sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, manajer harus mampu memberi motivasi dan sosialisasi kepada karyawan dalam bekerja. Dan yang terakhir, keterampilan konseptual, berhubungan dengan mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan solusi dan mencari alternatif yang baik untuk suatu organisasi. Terdapat beberapa keahlian manajerial. Yang pertama, keahlian teknis, keahlian interpersonal, keahlian konseptual, keahlian diagnostik, keahlian berkomunikasi, keahlian pengambilan keputusan, dan terakhir keahlian manajemen waktu.